Pernah kepikiran gak sih, kenapa in the morning tapi at night? Kenapa in the bed tapi bukan on the bed? Apa bedanya in the hospital dengan at the hospital? Hari ini kita bakal bahas tentang preposition yaitu in, on, at. Salah satu grammar point yang paling frustrating. Cuman, kalau kalian paham sama logic behind it, tak jamin deh, kalian nggak perlu hafalan lagi. The core logic. In, on, at itu ya, soal dimensi. Dimensi waktu, dan juga dimensi tempat. Bayangin kayak gini, kalau in, kalian tuh berada di dalam suatu ruangan, di dalam sesuatu enclosed space. Kalau on, kalian tuh berada di permukaan sesuatu. Dan kalau at, kalian berada di suatu point spesifik tertentu. Bisa waktu dan juga tempat. Sekarang, mari kita bahas tentang place dan location. Kalau ngomongin tempat, in itu maksudnya adalah enclosed space atau large area. Contohnya, in the room, in the building, in the city, in Indonesia. Kalau kita ngomongin in the room sama in the building, jelas ya, kita kan di enclosed by walls, kita berada di dalamnya. Tapi kalau misalnya kota dan negara, kenapa kita harus menggunakan in? Kan basically, kita berada di atas tanah dari suatu negara atau kota. Bayangin kayak gini guys, kota atau negara punya geographical boundary. Jadi kita itu sebenarnya di enclosed dari space dari geographical boundary itu. Kalau kita pakai on, itu untuk surface atau street atau jalan. Contohnya, on the table, on the wall, on jalan MH Tamrin, on the second floor, on the third floor. Kalau at, itu merupakan specific location. Kayak at the bus stop, at the entrance, at a cafe, at Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teman-teman harus bisa bedain. Kalau address, kita pakai at. Tapi kalau misalnya roadnya, kayak Jalan MH Tamrin, itu kan panjang tuh ya jalannya. Kita menggunakan on. Triknya gimana cara kita paham? Kalau in, kalian harus visualize yourself berada di dalamnya. Kalau on, kalian nggak mungkin berada di dalamnya, tapi kalian berada di permukaannya, di atasnya. Dan kalau kalian bisa ngomongin specific location of that place, kalian pakai at. Yang kedua adalah time. Logikanya sebenarnya sama. In itu untuk longer periods atau general time. In the morning, in the afternoon, in the evening, in December, in 2026, in summer, in winter. Kalau kita ngomongin tentang hari atau dates, ingat ya, pakai on. Kayak on Monday, on January 11, 11 Januari, on Christmas Day, on my birthday, on the weekend. Yang terakhir adalah at. Kalau pakai at, berarti kalian merujuk ke suatu specific time point. At 3 a.m., at noon, at midnight, at the moment, at sunrise, at sunset, at night. Nah, kita kembali ke pertanyaan kita yang pertama. Kenapa in the morning tapi at night? Jadi secara historis, in the morning, in the afternoon, in the evening, mereka kan bangun tuh. So mereka itu merasakan panjangnya periode itu. Sedangkan kalau malam, mereka tidur langsung pagi lagi. Makanya mereka anggapnya a specific time. Jadinya pakai at. Yang keempat, digital spaces. Ini banyak banget orang yang salah. So, aku pengen bahas ini secara spesifik. Logiknya kayak gini. Semua hal yang kita bisa lihat di screen kita, mau HP, mau iPad, mau laptop, itu pakai on. Misalnya nih, right now, I'm scrolling on Instagram. Right now, I'm surfing on Google. I'm reading my paper on my laptop. Jadi kalau kalian bisa melihat itu di screen kalian, kita pakai on. Nah, tapi ini yang unik nih. Kenapa kalau di screen kita pakai on, tapi folder di dalam screen kita pakai in? Karena semua yang ada screen-nya, itu kita pakai on. Cuman, kalau udah masuk-masuk tuh ya, ke database, ke folder, ke file, itu kan ibaratnya dia tuh di enclosed ya, by sesuatu, yaitu folder. So, kita pakai in. Yang terakhir adalah at. Kalau at itu gampang ya, misalnya nih di Google. At the login screen, can you please input your username? Kalau kita pakai at, artinya kita merujuk ke suatu specific location di kita punya screen. Yang terakhir adalah preposition of feeling. Sadar nggak sih, orang itu bilang, I'm good at math. Tapi kenapa pakai disappointed in someone? Kenapa nggak semua pakai at atau semua pakai in atau semua pakai with? Ada logic behind this. Cuman, dia itu konsepnya agak berbeda. Kalau di preposition of feeling, dia itu menggunakan conceptual relationship. Artinya, gimana kita melihat suatu emosi. Kita pakai at kalau emosi kita itu sesuatu yang reaktif. Misalnya nih, he cheated on me. I'm so angry at him right now. Angry di sini merupakan suatu reaksi terhadap seseorang. Makanya kita bilang angry at someone. Atau kalian bisa pakai at kalau dia nggak ada hubungannya dengan feeling. Misalnya, I'm good at math. I'm bad at biology. Good, bad, itu kan hanya adjektif. Itu nggak ada hubungan dengan feeling. So, teman-teman bisa pakai at. Yang kedua adalah in. Kalau in, ibaratnya adalah suatu ekspektasi atau pemikiran itu berasal dari pikiran kalian. Contoh ya, I'm disappointed in you. Artinya apa? Kalian itu sudah punya ekspektasi di dalam pikiran kalian. Makanya kenapa kita ngomong, I am disappointed in you, I am interested in math. Karena kalau misalnya kalian suka sama sesuatu, kalian kan akan memikirkan hal itu. Dalam konteks ini adalah math. Kalau with, gampangannya itu, apakah feeling kalian bisa terkoneksi dengan orang, atau dengan kejadian, atau dengan barang tertentu. Contoh, I'm disappointed with my exam result. Kenapa kita pakai with? Kenapa nggak pakai in? Karena disappointed di sini, kekecewaan kita itu terkoneksi dengan ujiannya. Contoh lainnya, I'm happy with my life. Kenapa pakai with?
Karena perasaan happy kalian terkoneksi terhadap life kalian. Cuman, yang kalian harus bear in mind adalah preposition di sini sifatnya adalah dependent. Artinya, mereka itu udah satu paket sebenarnya sama adjektifnya. So, most of them emang agak susah buat di logika. Common mistakes. Ingat ya, kalau kita ngomongin hari, itu on. So, kita harus bilangnya on Monday, bukan in Monday. Yang kedua, in the morning, in the afternoon, in the evening. Tapi, at night. Jangan sampai kebalik. Yang ketiga, kalau kita merujuk ke jam spesifik, ingat, pakai at 3 a.m., at 6 p.m. Yang keempat, ini a bit tricky. Kalau kita ngomongin home, kita pakai at. Tapi kalau kita ngomongin house, kita pakai in. Kenapa? Karena house itu refer to the building, sedangkan home itu lebih refer to the activity. Kalau di home kan kita biasanya tidur atau kita istirahat. Itu konteksnya di sini. Makanya kenapa kita pakai at home. Ini juga sama kayak at school, at work. Karena kalau kita bilang I'm at school right now, maksudnya aku lagi sekolah, aku lagi belajar di sekolah. Sama kayak at work, artinya aku tuh lagi bekerja. Cuman kalau kita ngomongin I'm in the school, maksudnya adalah dia lagi di sekolah, di dalam gedungnya. Tapi aku nggak tahu apakah dia belajar atau enggak. Yang keenam adalah in the hospital sama at the hospital. Kalau in the hospital, artinya kalian adalah pasiennya. Tapi kalau at the hospital, artinya kalian lagi ada di hospital, bukan sebagai pasien. Mungkin kalian mau jenguk teman. Yang ketujuh, jangan lupa on the internet sama on Instagram. Bukan in the internet atau in Instagram. Itu salah ya. Kenapa? Karena ingat, surface. Yang terakhir nih, tentang transportasi. Kenapa in a taxi, tapi on a bus? Logiknya kayak gini. Kalau kalian bisa berdiri di transportasi tersebut, kita pakai on. On a plane, on a bus, on a ship. Tapi, kalau kalian cuma bisa duduk, pakainya in. Sekian video kali ini tentang in, on, at. Ternyata, kalau kalian paham tentang logiknya, gak susah gak sih? Thank you so much for sticking around and see you di next video. Dadah!